Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan kegiatan kembali pembelajaran di kelas 9 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang etika pergaulan dalam Islam. Nah, tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian etika pergaulan dalam ajaran Islam. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku etika pergaulan menurut ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan di akhir pembelajaran, peserta didik terbiasa ya, untuk membiasakan diri beretika sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum kita memahami tentang contoh-contoh perilaku apa saja yang harus kita lakukan ketika dalam pergaulan menurut ajaran Islam, maka kita akan harus tahu dulu apa itu etika ajaran Islam. Jadi, umumnya atau secara umum, etika ajaran Islam itu adalah bentuk perwujudan dari perilaku setiap umat Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dijadikan dasaran kehidupan dalam bersosial terhadap sesama manusia. Sehingga dalam hal ini perbedaan etika Islam dengan etika yang lain adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tentang contoh-contoh perilaku etika pergaulan menurut ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah etika terhadap orang yang lebih tua, di mana dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai referensi pedoman perilakunya. Yang pertama, menyapa atau memberi salam apabila bertemu. Jadi apabila kita bertemu dimanapun kita berada dengan orang yang kita kenal dan lebih tua dari kita, maka kita harus memberikan sapaan atau memberi salam kepada mereka. Selanjutnya menghormati setiap kebaikan yang telah diberikannya, melaksanakan nasihat-nasihat baiknya, betul kata baik dan menjaga sopan santun, serta mencontoh perilaku baik mereka. Nah, intinya adalah bagaimana kita di sini bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Ya, karena ini merupakan salah satu wujud akhlak yang baik terhadap orang yang lebih tua, terutama orang tua kita dan guru-guru kita. Yang kedua adalah etika terhadap orang yang lebih muda, yaitu dengan bersikap penuh kasih sayang. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya orang yang lebih muda itu masih membutuhkan yang namanya arahan, bimbingan, maka kita dalam hal ini sebagai orang yang lebih tua itu harus memberikan yang namanya perhatian, kasih sayang dengan cara yang baik. Selain itu juga memberikan teladan yang baik kepada mereka, menasihati dengan baik, bersabar dalam sikap dan perilakunya, tidak menyuruh hal yang kurang wajar. Karena ini akan menjadikan kita sebagai contoh teladan mereka, maka kita mulai dari diri kita sendiri menjadikan contoh pribadi yang baik dan bisa diikuti oleh mereka. Intinya adalah bagaimana kita harus memberikan yang namanya kasih sayang, perlindungan, penghargaan terhadap mereka yang lebih muda daripada kita. Lalu yang ketiga adalah etika terhadap lawan jenis. Ya, dengan menghindari berduaan dengan lawan jenis. Apabila kita memang dihadapkan dengan kondisi harus bertemu dengan lawan jenis, maka alangkah baiknya kita harus didampingi oleh mahram kita agar nanti bisa terhindar daripada perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan, hindari tempat-tempat yang sepi, dan menutup aurat yang merupakan salah satu pencegahan ya dalam eh, etika kita terhadap lawan jenis agar terhindar dari perbuatan perzinahan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Demikianlah materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.